Alhamdulillah, alhamdulilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafiina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi awalan wa iyyakum bi taqwa azza wa jalla wastaqumu ala ta'atihi fil butu'i wal asal. Wa qala ta'ala fi kitabil munzal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat berbahagia, mari senantiasa kita rawat, kita jaga, bahkan kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu kita buktikan dalam bentuk amaliyah solihah keseharian kita, sehingga dengan demikian insya Allah kita layak, pantas menyandang sebagai Allah yang solihin, hamba Allah yang muttaqin, dan insya Allah di Allah kiamat nanti dimasukkan dalam jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Setelah yang bahagia, terkadang terlintas di benak kita ketika kita beribadah belum terasa nikmat, belum terasa lezat. Sahabat sangat bahagia. Kelezatan, kenikmatan ibadah itu proses, bukan awal dari ibadah. Lezat ibadah adalah buah dari kesabaran. Nikmat dari ibadah adalah buah dari keistiqomahan kita. Kalau kita baca Al-Quran, Allah itu tidak memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah di awalnya, tapi Allah perintahkan fastaqim kama umirta, istiqomah kalian sebagaimana yang diperintahkan. Artinya kita diminta istiqomah. Ketika kita istiqomah, insya Allah nanti satu saat kita akan rasakan kelezatan ibadah, nikmat dalam ibadah. Hanya masalah kita ialah, kekurangan kita ialah, bahkan bisa jadi penyakit kita ini kurang istiqomah. Siapa yang berbahagia? Bulan Ramadan yang akan datang itu melatih kita, mendidik kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Kita didik untuk puasa sepanjang hari, 30 atau 9 hari. Kita dilatih untuk sholat malam, meskipun nama sholat tarawih. Bahkan kita terdorong untuk melakukan ibadah sunnah yang tadinya berat kita lakukan di luar Ramadan, terasa ringan kita melakukannya. Singkatnya Ramadan, madrasah kita, tarbiyah kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Tapi sekali lagi, kadang-kadang istiqomah ini pasca Ramadan hilang dari kita. Oleh karena itu, sahabat semua bahagia. Kesempatan ini khotbah ingin memberikan tip bagi diri sendiri maupun para sahabat semua. Ketika kita bisa istiqomah, satu yang harus kita renungkan bersama-sama, yang harus kita pikir untuk diri kita, apakah amal ibadah yang bisa kita lakukan sehari-hari? Tidak mesti besar, tidak mesti banyak, kecil di awal, tetapi kontinu. Ahabul amal ila Allah al-ilmu wal qalbah. Amal yang paling Allah sukai, amal yang Allah cintai, itu adalah kontinuitas, terus berlanjut walau sedikit. Suatu malam witir 2 rakaat, 1 rakaat dan witirnya. Suatu qobliyah 2 rakaat misalnya, tidak mengapa, tapi kontinu. Membaca Al-Quran tidak mesti 1 juz 1 hari, 1 halaman, tapi kontinu. Sedikit
Bisa jadi sama suruh bahagia. Amal yang ibadah kita sedikit, jangan-jangan itu yang Allah ridhoi. Antum jangan pernah berpikir, atau kita jangan pernah berpikir, ya Allah adalah amal ibadah yang luar biasa besar. Tidak. Allah ridho fi taati. Allah menyembunyikan ridho dalam perkataan kita kepadanya. Kita nggak tahu amal ibadah kita, ketaatan kita, yang mana yang Allah ridho. Oleh karena itu, fala takna syai'an fi taati. Jangan kau anggap remeh perbuatan baik engkau. Jangan kau remehkan ibadah engkau, walau sekecil apapun. La'allahu, bisa jadi yang kau anggap remeh itu fihi ridho, justru situ terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tip yang pertama, kita muni mana ibadah yang bisa kita lakukan. Kita bisa jaga setiap hari tanpa takut. Kenapa sekali lagi? Karena adalah amal yang Allah sukai adalah terus berkelanjutan walau sedikit. Kalau besar banyak, alhamdulillah. Ketika kita bisa istiqomah ini, itu akan muncul kebiasaan diri kita. Orang-orang terbiasa beribadah, kalau istiqomah nanti dia akan merasakan kelezatan, kenyamanan pada dirinya. Ketika dia tidak mengerjakannya, tidak muncul rasa tidak nyaman pada dirinya. Saya yakin para sahabat pernah merasakan, karena suatu wajib sudah kita lakukan dari kecil. Ketika kita tidak melakukannya, muncul rasa tidak nyaman pada diri kita. Jadikan itu pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita tidak membaca Quran, rasa tidak nyaman ada di diri kita. Ketika kita nggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tidak nyaman muncul pada diri kita. Maka istiqomah, jadikan itu proses pembiasaan. Kecil tapi berkelanjutan. Kalau banyak, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat bahagia, kita pahami betul apapun bentuk ibadah yang Allah perintahkan, apapun bentuk ibadah yang Rasulullah perintahkan, itu sejatinya untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Itu dikatakan Islam at-takalif wa kulluha raji'at ila masalibah. Semua beban yang Allah perintahkan, semua beban yang Rasulullah perintahkan, kulluha, semuanya raji'atun, kembali ila masalibah, untuk masalah hamba-hamba. Kita jangan pernah berpikir ketika kita taat berpengaruh Allah, tidak. Masa kita berpengaruh Allah, tidak. Ketaatan kita, kemaksiatan kita nggak ada pengaruhnya buat Allah. Tapi yang perlu kita ingat ialah la tanfa'u ta'atuka wa la tanfa'u ma'siyatuka, innama amaruka bi hadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaihi. Hikam Athaillah As-Sakandari. Tidak ada manfaatnya katakan kalian buat Allah, tidak ada pengaruhnya untuk kuasa Allah. Tidak ada maluatnya, bahayanya kemaslahan kalian buat Allah. Ya harus kita pahami ya. Innama amaruka bihadhi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini, wa nahaka hadhi, dan ketika Allah melarang kita untuk tidak melakukan ini, lima ya'udu alaihi, semuanya kembali untuk diri kita, semuanya kembali untuk masalah kita. Kalau ini ada pada kita, insya Allah kita termotivasi untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah kita lakukan untuk diri kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Yang terakhir, untuk istiqomah, masya Allah hadirin, biasakan baca doa. Doa yang saya ajarkan para sahabat yang saya sangat cintai. Atau baca hadis nanti saja di buku. Satu saat saya mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta padamu ya Mu'adz. Tsumma usika, kemudian aku nasihatkan kepada kau wahai Mu'adz,
Apa kata beliau? Ya Mu'adz la tada'anna fi kulli duburin salat. Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setelah engkau salat. Apa? Taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan setelah kau salat untuk baca Allahumma ya Allah, a'inni tolong aku ala dzikrika, supaya aku menjadi hamba-hambamu yang pandai ingat berzikir padamu, wa syukrika, dan pandai bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan jadikanlah hamba-hambamu ini, aku sebagai hamba-Mu yang bisa beribadah dengan bentuk sebaik-baiknya. Ini tolong hamba, biasakan baca doa itu. Yang pertama, continue sedikit. Yang kedua, paham ibadah itu untuk kepentingan kita kepada kita. Yang terakhir, minta sama Allah supaya kita diingatkan untuk beribadah kepadanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca fi kulli duburin salat, setiap kita selesai salat baca doa ini. Karena kita hamba Allah, kita hanya minta kepada Allah. Taufik Allah yang berikan. Kita minta dimudahkanlah kita beribadah kepadanya. Betapa enaknya, nyamannya ketika kaki kita, semua tubuh kita mudah melangkah untuk beribadah kepada Allah. Mari kita biasakan. Jangan pandang yang besar-besar. Kecil tidak mengapa. Yang penting ridho, ikhlas, semua kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang istiqomah, dan insya Allah di akhirnya akan menjadi orang-orang yang merasakan betapa indahnya beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita belum ada, belum mampir, belum ada pada diri kita, janganlah kita berhenti beribadah. Kenapa? Karena kelezatan kita ibadah adalah buah dari kebiasaan, buah dari kesabaran, buah dari istiqomah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu, dan mudah-mudahan kita bisa dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Hikam al-Rasakan dari man wajad thamata amali ajilan bahwa dari adalah wujud qabul ajilah. Siapa yang merasakan buah amal di dunia itu nikmat beribadah, lezat beribadah, itu ada indikator amal Allah terima. Mudah-mudahan kita bisa sampai sana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayatil hakim. Aku quli hada wa astaghfiru wa lakum wa lillahi wa ilaykum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat astaghfiru innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالهدى والهدى السمحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فخير الإخوان اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأرض الله تعالى سنة أوصال رسول أجمعين وصحبه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين لهم بإحسان يولد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في شعبان وباركنا رمضان واجعلنا يا الله في شهر رمضان من الصائمين القائمين المخلصين المتقين وارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. اللهم صل على في قصدنا يا رب
واسقنا في أي من المكان يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبوقهم وقويك والتوب ودمر أعداءهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله على عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ولم يحمدكم الله